Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dipa Priska dan teman saya Siti Asri Mulasari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu teori belajar matematika Brunner. Nah, penasaran kan? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengenal siapa sih Jerome Brunner itu dan bagaimana pandangan beliau terhadap pembelajaran matematika. Jerome Brunner lahir di New York 1 Oktober 1915. Beliau adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap psikologi kognitif manusia dan teori pembelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan. Nah, jadi menurut Jerome Brunner tentang belajar matematika adalah proses aktif untuk membangun pengetahuan baru dengan cara menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Menurut teori belajar matematika Brunner, beliau mengemukakan ada 3 proses tahapan dalam matematika, yaitu yang pertama ada tahapan enaktif, yang kedua ada tahapan ikonik, dan yang ketiga ada tahapan simbolik. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Tahap yang pertama adalah tahap enaktif, yaitu pada usia anak 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui manipulasi objek konkret dan pengalaman sensori motor. Mereka belajar tentang bentuk, ukuran, ruang, dan kuantitas melalui interaksi langsung dengan benda-benda di sekitar mereka. Nah, pada tahap ini, siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung, di mana guru harus menyediakan atau membawa benda konkret secara langsung dan menunjukkannya kepada siswa. Nah, di sini saya membawa benda konkretnya itu pulpen dan spidol. Kita akan mengerjakan soal penjumlahan, yaitu contohnya, ibu mempunyai atau memiliki 3 buah pulpen. Kemudian, ibu juga mempunyai 2 spidol. Kemudian, ibu akan menggabungkan antara 3 buah pulpen yang ibu miliki dengan 2 spidol yang ibu miliki. Setelah itu, setelah digabungkan, kita akan menghitung ada berapa pulpen dan spidol setelah digabungkan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, setelah kita gabungkan antara 3 pulpen dan 2 spidol, terdapat 5 benda yang ada di genggaman ibu. 2. Tahap ikonik. Tahap ikonik dimulai dari anak usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar menggunakan gambar dan simbol untuk mewakili objek dan konsep. Anak-anak dapat mengenali dan memahami gambar, diagram, dan model yang mewakili konsep pada matematika. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap ikonik. Pada tahap ini, guru tidak perlu membawa benda konkret atau benda nyata, melainkan hanya menggunakan gambar dan simbol pada matematika. Contohnya, ada gambar 3 buah pulpen dan 2 spidol. Nah, kita hitung bersama-sama jumlah dari 3 pulpen dan 2 spidol, yaitu jumlahnya ada 5. Jadi, gambar 3 pulpen dan 2 spidol yaitu 5. 3. Tahap simbolik.
Tahap simbolik dimulai sejak anak usia 7 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak belajar menggunakan simbol abstrak seperti angka, huruf, dan simbol matematika. Anak-anak dapat memahami dan menggunakan simbol-simbol untuk menyelesaikan masalah dan berpikir secara abstrak. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, anak-anak sudah mengetahui simbol-simbol pada matematika. Guru tidak perlu membawa benda konkret atau gambar, melainkan anak-anak sudah memahami simbol-simbol pada matematika dan anak-anak sudah dapat berpikir secara abstrak. Contohnya, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Angka 3 ditambah dengan menggunakan simbol matematika, angka 2 sama dengan 5. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5.